judulnya Gelang Penyelamat. Wah, Hei, Dadi, kamu belum beres. Nah, itu yang saya takutkan. oh itu ya, ke arah situ ya. Jadi jangan sampai bapak ibu saya bangkit gitu loh. Aksesibilitas itu juga sangat berpengaruh. Jadi bukan cuma pada saluran irigasi, Ya. aksesibilitas juga bagian yang mempengaruhi harga. Betul. Petani kita keluar uang 100, yang dia peroleh baliknya cuma 99,75. Untung apa buntung? Buntung. Buntung. Siapa yang mau jadi petani buntung? Saya bukan minta perbaikan pintu air untuk pintu air ke rumah saya, pintu airnya buat petani. Betul. Itu saya kira. Saya minta Siap. perbaikan jalan, bukan jalan ke rumah saya, tapi jalan punya masyarakat Jawa Barat. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Jabar. Kali ini Vox Pop Podcast Mobile barengan sama Vina Nurmarta lagi jalan-jalan di Kabupaten Cianjur. Nah, di depan Vina barengan nih sama anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Dr. Andes Haji Dadi Rohanadi. Selamat datang Pak Dadi. Siap, Selamat. mohon. Wilujeng Sumping ini di mobilenya podcast yang baru kali ini ya. Ya, Bapak sehat ya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak, Oke. sebelumnya Vina mau tanya-tanya dulu ya. Karena ini ada beberapa informasi dari informan kita. Nih, yang pertama nih ya. Vina penasaran, teman-teman penasaran nih. Pak Dadi ini lahirnya di Kuningan. Betul. Betul ya, Pak ya? Ya, Terus besarnya di Jakarta. siap. Terus sekarang jadi dewan di Dapil Cirebon Indramayu. Ya, Itu teh gimana Pak? Jadi Bapak orang mana ceritanya? saya kalau mau ditanya, Pak Dadi orang mana? Saya asli Pituin, Jawa Barat. Pituin Jawa Barat. Pituin, Jawa Barat. Oh, Tadi ada satu yang belum terungkap sebenarnya. ah. Istri saya Cianjur. Oh. Jadi kalau kunjungan ke Cianjur, saya rasa pulang. Biasanya kalau nggak dipaksa begini langsung naik ke mobil ini, mungkin tadi Pulang kita dulu. mampir dulu. Nggak, ada di situ toko khas tauco. Jadi kalau ke Cianjur nggak beli tauco, sesungguhnya orang tanya-tanya. Nggak afdol. Nah, ada toko tauco cap kepala macan. Oh. Nah itu besok-besok ya, saran saya kalau besok-besok ke Catat. Cianjur lagi, nah itu boleh. Jangan paksa saya begini, harusnya tadi keliling dulu kita ke toko. Boleh. Abis ini kita keliling ke toko macan ya, Pak. Balik lagi arahnya. Iya. Jadi lahir di Kuningan. Lahir Kuningan. Terus pindah ke Jakarta dari kapan? Sesungguhnya tidak langsung ke Jakarta. Oh, nggak langsung. Jadi saya di Kuningan itu sampai SD kelas 1 setengah tahun. Ah, Kemudian pindahnya ke Tambun dulu. Bekasi ya? Tambun Bekasi. Bekasi. Di sana sampai kelas 3. Mm-mm. Kelas 4 masuk Jakarta langsung. Iya. 4, 5, 6 terus sampai SMP, SMA, bahkan kuliah saya di Rawamangun. Oh, kuliah di Jakarta juga. Kuliah di Jakarta. Sempat kerja dulu di Jakarta? Kerja di Jakarta saya kerja sebenarnya ketika kuliah saya sudah bekerja. Oh. Jadi semester 7, semester 6 saya dapat semester 6 selesai, semester 7 ijazah sarjana muda saya keluar. Kemudian tanda kutip saya jual, diterima di Astra saya 10 tahun. Jadi kerja di Astra 10 tahun? 10 tahun. Jakarta Di posisinya? Jakarta. Itu waktu pas kerja kan 10 tahun lumayan lama Pak. Itu mah. Saya- Itu sebagai apa? Sebagai Saya jadi chief editor. chief editor. Selain dari Astra 10 tahun. Jadi, itu sampai tahun? Di Astra itu saya kerja, tapi saya sambil ngajar. Oh. Saya ngajar di beberapa perguruan tinggi di Jakarta. Yang pertama, karena dulu ketika lulus itu sesungguhnya saya ditawari jadi dosen di UI. Saya lulus di UI ya. Oh, kuliah di UI. Saya masuk UI 82, lulus 89. Antara lain lamanya itu karena saya sambil kerja. Ya. Jadi ketika semester berapa saya sudah jadi asisten dosen, kemudian saya ditawari bekerja ke Korea. Oh. Jadi dosen atas nama Universitas Indonesia ke Korea. Hanya saja satu dan lain hal saya batalkan. Ya. Yang membatalkan bukan saya sebenarnya. Saya ambil putusan pembatalan itu karena ini itu dan sebagainya. Diminta saya menghormati senior. Saya bilang bukan tipe saya ini sambil hari ini saya sedang bekerja. Ya. Tapi kalau kira-kira UI butuh, ya saya siap. Ya. Cuma kalau mekanismenya seperti itu saya tolak. Jadi saya menolak menjadi dosen UI. Disuruh sabar dulu 2 tahun masalahnya. Nah, sampai 91. Sampai enggak disuruhnya sampai 91, tapi saya tolak. 89 itu juga saya kemudian jadi dosen di UKI. Di UKI Universitas akhirnya. Kristen Indonesia. Apa Pak?
Dosen apa? Penulisan karya ilmiah. Oh. Karena diminta oleh langsung Pak Rektornya, Pak Profesor Maurits Simatupang, telepon saya, "Dat, saya ini dosen kamu, jadi saya tahu kualitas kamu. Sudah, besok hubungi staf saya." Jadi saya datang, langsung, itu saya langsung 2 hari kemudian saya udah di ruang kelas. Oh, di UKI ya berarti ya? Di UKI. Itu berarti ngajar jadi dosen dari tahun berapa 89 sampai? sampai 95. Itu belum kerja di Astra? Sudah, sambil udah kerja. sambil kan ya? Sambil kerja. Oh, tapi bisa bagi waktunya Pak? Kan kalau kalau Astra kan maksudnya swasta. Iya. Kalau swasta kan waktunya kayaknya ya udah office hour gitu. Saya diberi otoritas, nah itu Kelebihannya Pak Dadi nih. nikmatnya saya ketika bekerja. Saya 89 awal itu saya diberi surat cinta oleh fakultas. Dan waktu kamu tinggal 6 bulan untuk menyelesaikan skripsi. Jika tidak selesai, kamu akan diberi ucapan selamat dan terima kasih dari Universitas Indonesia. DO ya Pak? Enggak. Oh, enggak, bukan. Ucapan selamat. Ucapan Selamat selamat. perpisahan. jadi akhirnya saya pikir kuliah lama-lama saya dapat beasiswa ya. Saya penerima beasiswa Super Smart. Jadi saya bilang, lantas apa yang bisa saya banggakan kalau saya DO? Iya. Saya penerima beasiswa tapi DO. Lucu kan? Iya. Nah, akhirnya saya pilihan saya bilang saya mengundurkan diri dari kantor. Oh, dari kantor. Dari kantor saya mengundurkan diri. Saya bilang itu seingat saya Agustus mungkin ya. Saya bilang pamit ke kawan-kawan, mohon maaf segala rupa, ya biasa pamitan. Tapi kemudian saya dipanggil oleh Presdir ke ruangannya spesial. Presdir itu mantan Pudek 3 di Parahyangan. Mantan Pudek 3, Frans Hendrawan namanya. Saya ingat betul Bapak itu. Dan gini, Dat, kamu ngapain bikin surat cinta ke perusahaan? Mbak, saya nih dapat surat cinta juga dari kampus masalahnya. Jadi saya bikin surat cinta juga ke perusahaan. Saya bilang, sayang rasanya saya penerima beasiswa harus DO. Oh gitu ya? Terus gimana? Ya saya bilang, saya akhir bulan ini sudah off. Saya pamit, berterima kasih segala lupa. Gini, jangan pamit dulu deh. Nggak diizinin ini pasti. Saya bilang, gimana kalau kamu saya tugasi aja? Tugas apa Pak? Saya beri kamu tugas belajar. Butuh berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan, 1 semester. Iya Pak. Udah, ambil 6 bulan itu sebagai tugas belajar dari kantor. Saya kaget juga. Dibiayai tapi tetap Pak? Makanya saya kaget itu karena seumur-umur, setahu saya di situ 89 sampai 89, 4 tahun saya kerja di situ, tidak ada satupun yang diberi tugas belajar seperti saya. Ketika tiba-tiba saya dikasih itu kan buat saya, karena saya tadinya ketua buruh, jadi saya tahu seperti apa. Nilai saya jadi sangat buruk loh di kantor gitu ya. Tukang protes apa, ngelawan manajer, ngelawan direktur, pemberontak sedikit lah. Jadi kalau di dewan ngelawan sedikit ke atas ya, belum seberapa itu. Sudah jiwa Pak. Jadi cuma risikonya kalau jadi ketua serikat itu siap-siap gaji orang-orang naik, kita enggak. Tapi saya justru terbalik. Yang lain naik 10%, saya bisa 50%. Beda kan? Saya bilang, ini nyogok atau gimana? Satu. Yang kedua, bonus orang-orang ada yang cuma setengah bulan gaji. Saya tuh 2 bulan gaji. Bisa gitu ya Pak? Ini nggak salah Pak. Nggak. Yang penting kamu bisa meredam kawan-kawan. Nah, berarti saya disogok beneran kan? Saya bilang, mohon maaf ya, ini sogokan seperti ini tidak akan mengurangi kekritisan saya terhadap kantor. Terus jawaban kantor gimana? Nggak apa-apa Terus kayak tadi akhirnya Pak Frans, Presdir ngasih saya, udah 6 bulan kamu dikasih tugas belajar. Saya masih ngocol, saya bilang, Pak nanti saya mikir dulu 2-3 hari. Udah dalam hati udah seneng, dalam hati mau udah seneng. Oh jual mahal. Saya bilang nanti saya pikir dulu, saya bilang, karena berkaitan dengan peluang yang saya punya. Andai, saya bilang, andai saya dapat tawaran lebih baik kan berarti saya harus pamit dari kantor. Jangan begitu, udah tidak bisa. Kamu harus balik lagi kantor ini setelah selesai. Saya 2-3 hari saya balik lagi. Nah, dipanggil lagi kan? Dipanggil ngobrol lagi. Jadi orang yang kalau di luar, Presdir saya tuh nggak pernah senyum, boro-boro ketawa, senyum aja susah. Pas giliran galak betul. Begitu ngobrol berdua gini nggak kata. Saya hilangnya ternyata manusia ya, manusia. Jadi saya bilang, Pak Frans, saya berterima kasih sekali.
ini saya ambil lah, saya bilang intinya ketika ketemu itu. Cuma masih ngocol lagi saya bilang, Pak, hak saya gimana? Nego. Bayangkan, orang udah dikasih 6 bulan studi, kamu itu studi, namanya ditugaskan belajar. Iya. Jadi hak kamu penuh, gaji penuh, bonus boleh dapat, Asik. orang-orang studi kamu piknik kamu boleh ikut, pokoknya semua hak kamu melekat. Saya bilang, agak nggak percaya juga. Saya bilang kayak orang mimpi kan. Nah, sulit cari posisi itu. Jujur Iya, aja. iya, rezeki. Seumur hidup saya bekerja jadi dewan itu posisi kerja saya ke-11. Cuma satu-satunya itu aja yang saya. Satu-satunya Itu pengaruh nggak Pak sama kehidupan Bapak saat ini? sangat. Sangat berpengaruh. Jadi pada akhirnya saya ambil beberapa hikmah sederhana. Selalu di 2 buku saya tulis. Kalau seorang Dadi Rohanadi tidak bisa mengubah banyak hal. Tapi kalau 120 anggota dewan sama-sama punya niat memperbaiki, pasti hasilnya lebih baik. Iya. Karena saya sendirian, nggak ada artinya. Tapi 120 anggota dewan, coba. Sederhana, Iya. nggak usah hal besar. Kesepakatan aja, misalnya undangan rapat. Undangan rapat kita jam 9. Itu seringkali saya sendirian. Yang lain? Nah, saya nggak tahu tanya yang lain. Kadang-kadang saya berseloroh, ini dewan pada mati atau gimana. Jadi saya bilang, karena saya diajari sejak kuliah, di UI itu kalau 15 menit terlambat, dia dianggap tidak hadir. Disiplinnya berarti Absennya ya. dicoret. Tadi di Astra juga sama. Terlambat 1 menit aja, nggak peduli saya ketua buruh. Pokoknya terlambat 1 menit. Itu dipampang di papan pengumuman. Dadi terlambat 1 menit. Itu kan jadi minus poin buat karyawan. Itu yang berpengaruh pada kenaikan gaji dan sebagainya. Iya. Berarti waktu pas Bapak kan jadi wali dosen juga, wali dosen. Jadi asisten dosen. Sempat. Berarti suka nulis. Nulis tuh apa ya? Nulis. Kalau dalam bahasa Pak, saya nulis 2 buku. Pengantarnya dua-duanya Pak Ridwan Kamil, Pak Gubernur. Dalam bahasa Kang Emil begini, Pak Dadi, ini isinya puisi semua. Iya, saya bilang. Wah, ini hasil kontemplasi. Ya, saya bilang. Jadi saya pikir betul panjang apa yang mau saya tuliskan, otomatis diksinya juga pilihan katanya kan harus kita pilah dan kita pilih. Pak, kalau lagi kontemplasi biasanya Bapak ngapain? Kalau mau nulis nih, biasanya ngapain? Apa cari inspirasi jalan-jalan? Jadi yang pertama itu tentu baca. Jadi sebelumnya saya udah baca. Mau lewat Google, mau lewat buku, mau lewat apapun rujukan, referensi yang berkaitan dengan itu. Tapi sederhana, saya punya list. Karena saya punya list. Listnya apa? Yang pertama tentu mitra saya. Mitra Komisi 4. Ya. Itu sebabnya passion saya lebih ke infrastruktur. Jadi sudah diuntungkan di situ ada Bapeda. Bagaimana merencanakan pembangunan di Jawa Barat. Yang kedua, barang yang seksi, Bina Marga. Bina Marga itu otomatis jalan, jembatan, konstruksi. Itu banyak sekali bisa ditulis. Termasuk jalan tol. Bukan cuma jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota. Jalan desa bahkan beberapa saya tulis. Kasus Tawang Sari misalnya di Kabupaten Cirebon itu saya angkat sempat jadi artikel saya dan rame itu. Iya. Berarti Bapak ini emang dari dulu kritis orangnya. Jadi sampai sekarang sebagai anggota DPRD Jawa Barat yang memang terkenal kritis ya Pak? Iya, juga sebenarnya sih. Saya cuma berusaha tadi saya bilang mencoba hal-hal kecil yang bisa saya lakukan. Tapi ini memang dengan apa yang saya lakukan ternyata kan kadang-kadang ada juga kawan-kawan yang jadi panas kuping. Ada juga bahkan Kang Emil sendiri punten ya. Kang Emil sendiri sempat mengutus seorang kepala dinas untuk bertemu dengan saya. Karena tulisan saya terlalu kritis. Nah, sederhananya ketika saya tanya apa pesan Kang Emil lah buat saya. Cik atuh, pula tarik teh. Kira-kira begitu. Karena ternyata di Jawa Barat ini tarik teuing apapun juga pasti dilarang. Tapi Pak, kalau misalnya kayak gitu, Bapak punya pikiran atau pandangan yang cukup kritis gitu ya. Tapi sendiri nih, kan di DPRD itu kan banyak, dari fraksi banyak, dari komisi juga banyak. Itu gimana kalau teman-teman yang lain? Atau misalnya di pekerjaan Bapak lah, dulu kan juga kritis. Nah, cuma Bapak doang. Terus yang lain misalnya jadi nggak setuju atau gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pernah ada momen yang gimana gitu Bapak dimusuhin atau Bapak jadi gimana gitu? Bahkan di awal periode 2019 itu saya udah jadi dewan ya? Jadi dewan di awal 2019 jadi dewan ini cerita dewan.
Jadi ketika jadi dewan, saya sampaikan, AKD 3 bulan belum terbentuk. Saya bilang, Pak Gatot almarhum waktu itu, ketua sementara. Saya bilang, Pak Gatot, Pak Ketua izin, kita ini 3 bulan. Rakyat menunggu kita bekerja, seharusnya alangkah lebih baik jika AKD segera dibentuk. Wah, langsung itu handphone saya penuh dengan hujatan dari sesama anggota dewan. Gitu. Iya. Tapi saya kira itu bagian dari sikap. Bagian konsekuensi logis ketika kita mengambil sebuah sikap, pasti ada konsekuensi yang menyertai. Kalau dari masyarakat Dari masyarakat gimana? lebih banyak Sejauh ini? komplainnya begini. Pak Dadi kan sederhana, cuma kadang-kadang butuh, dalam bahasa saya, butuh edukasi terhadap masyarakat. Contoh sederhana begini. Pak Dadi kan, Kang Dadi, mereka panggil saya Kang Dadi. Iya, iya. Kang Dadi kan dewan, terus ini jalan di desa kita nih masa ancur-ancuran. Saya bilang sederhana. Saya belajar dulu sedikit ya, saya bilang. Sebelum nanti sikap saya seperti apa. Jalan itu dibagi-bagi. Ada jalan nasional, saya nggak bisa nyentuh. Rusak selain saya memberitahu. Iya. Ada jalan provinsi. Kalau jalan provinsi bilang rusak, telepon Kang Dadi, saya telepon kepala dinas diberesin. Iya, karena ranahnya. Nah, itu kerjaan saya memang sih. Jalan kabupaten kota, saya bilang bukan nggak bisa diberesin, bisa, saya bisa intervensi, cuma harus ada surat cinta dari bupati, permohonan ke Pak Gubernur bahwa daerahnya rusak, apalagi jalan desa. Nah, itu kan butuh edukasi buat masyarakat. Iya. Bagian seperti itu yang kadang-kadang terlewat. Tapi sejauh ini masyarakat yang edukasi semacam itu udah mulai meningkat nggak? Maksudnya dari dulu sampai sekarang? Oh, jauh. Udah jauh. Makin paham gitu ya? Makin paham. Makin paham ya? Masyarakat saya kira makin cerdas. Iya, kan Bapak nih kalau berarti dari tahun 2009, bener nggak Pak? 2009 udah jadi dewan di provinsi? Iya. Langsung provinsi? Langsung. Kok ceritanya kayak gitu gimana Pak? Kok bisa dari, kalau flashback lagi nih, tadi kan kerja di swasta 10 tahun, Ya. Ngedosenin juga, Ya. tapi katanya jadi wartawan juga, penulis juga, Pimret juga, banyak banget nih Bang. Iya. Saya belum sempat jadi Pemret. Oh, Pemret. Saya jadi Redpel, jadi Redpel. redaktur pelaksana. Oh, redaktur pelaksana. Jadi dulu saya awalnya sih sederhana kan, dari kampus ngelola majalah kampus, jadi terpaksa nulis. Kemudian saya ikut penulisan kreatif namanya 1 tahun kalau nggak salah. Itu 1 tahun memang kita diuji betul kemampuan menulis. Kalau tulisannya bisa dimuat di koran nilainya jadi A. Saya paksakan betul, masuk juga akhirnya. Nilai saya A betulan dua-duanya. Jadi itu bekal itu kemudian saya mencoba melamar. Saya sempat jadi copywriter juga. Jadi karena dipaksa menulis. Oh ya, menulis aja saya bilang. Udah, biarkan aja. Dan Bapak emang suka juga ya nulis siapa ya? Iya. Suka. Nah, terus pada akhirnya 15 tahun yang lalu nih, pada akhirnya sampai ke Bapak jadi Dewan Provinsi itu gimana ceritanya? Ini. Jadi saya bekerja di CIDES. CIDES itu think tanknya ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dulu Pak Habibie. Kemudian di think tanknya ada CIDES, Center for Information and Development Studies. Saya di situ jadi kepala divisi publikasi, kepala penerbitan. Beberapa buku Pak Habibie saya ikut membantu sampai terbit. Nah itu kemudian saya direktur operasional, ada presiden direktur saya, presiden direktur saya bilang, Kat, warung tutup. Mengejutkan buat saya, karena direktur operasional saya harus hidupi beberapa kawan kan di bawah. Warung tutup dan apa? Sekarang kita bantu Gerindra aja. Nanti kita nggak makan dong, saya bilang. Gimana? Gerindra apa? Partai baru. Siapa? Pak Prabowo. Saya ketika disebut Gerindranya bagi saya barang asing. Saya dengarnya Gerinda. Kalau Gerindra buat ngasah pisau. Gerindra, ya, Gerakan Indonesia Raya. Oke. Saya bilang, siapa? Pak Prabowo. Saya bilang ini beda cerita. Saya penerima beasiswa dari keluarga Pak Harto. Ya, saya kira Pak, kalau urusan kepentingannya untuk dirinya sendiri, Pak Prabowo nggak perlu cari uang lagi. Kita tahulah uangnya seperti apa. Orang kalau udah pegang uang triliunan, buat apa lagi? Berapa gaji presiden? 63 juta? Nggak seberapa. Ya, nggak nyampe 100 juta. Ya memang ada tunjangan-tunjangan. Tapi kalau dia cari uang aja sih, menurut saya bukan tempatnya lagi. Tapi dia dalam bahasa, kalau kami kan Dewan berkali-kali ke Hambalang. Saya ingin
satu periode aja memimpin bangsa ini. Untuk apa? Untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Nah, begitu dengar Prabowo di 2008, saya masuk Gerindra itu 2008. Oh, 2008. Tanggal 6 Februari partai ini berdiri, tanggal 8 Februari saya masuk. Gabung. Ya, meskipun tidak secara langsung. Cuma karena saya lokasi di Jakarta, diperbantukan menjadi salah satu verifikator untuk sebelum verifikasi faktual Kumham pertama. Oh. Jadi saya di DPP, akhirnya saya diperbantukan ke Jawa Barat, pegang berdua kami waktu itu, kawan satu, presidir saya. Iya. Ya pegang berani nggak 10 kabupaten kota. Wah, gila juga ya, 10 kabupaten kota, capek dong gitu nih. Tapi saya bilang, Dat siap nggak? Saya bilang siap lah, sepanjang Jawa Barat masih lah mudah-mudahan. Akhirnya kita berangkat. Tapi itu Bapak di Jakarta ya posisinya? Saya di Jakarta, Masih rumah di Jakarta. Kita pegang Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Sumedang, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Kuningan, plus Kabupaten Bandung. Total 10. Nah, itu kita loloskan 8 ketika verifikator. Jadi dari 10 dapat 8, saya kira masih alhamdulillah lah. Tapi kemudian Pak Sekjen, Pak Ahmad Muzani bilang, lu orang mana? Kuningan. Asli. Udah. Lu balik aja ke Jawa Barat, lu perkuat DPD Jawa Barat. Oh, Jadi saya masuk DPD Jabar, wakil sekretaris 1. Itu tahun 2009? 2008. Kemudian kan di akhir ada pencalonan. Saya juga waktu itu saya declare, saya bilang saya mau bantu kawan-kawan aja yang mau nyalon. Jadi tapi sebelumnya emang udah kepikiran mau masuk politik? Saya sempat jadi tim sukses kawan-kawan yang masuk Senayan, beberapa, tapi salah satunya ketika itu saya di P3. Zaman almarhum Menteri Pak Ali Marwan Hana. Jadi udah nggak asing lah ya sama politik tuh. Pekerjaannya juga tahulah kira-kira. Akhirnya 2009 saya bilang nggak mau nyalon itu dipaksa DPD. Pak Dadi, kita ini barang, jujur aja barang masih agak kurang laku, agak sulit kita jualan di Gerindra. Iya. Pak Dadi mau di mana? Nah, tadi perjalanan hidup saya, Pak Dadi asli Kuningan, mau Kuningan nggak? Saya bilang nggak usah, saya tahu kualitas pengurusnya. Terus Cianjur, istri? Enggak juga, saya bilang. Terus mana? Bekasi tempat tinggal? Enggak juga, ada Pak Syahrir waktu itu. Kasihanlah, saya bilang, berbagi tempat dengan kawan. Saya bilang, kalau kosong mana kosong? Dat, Cirebon, masa kursi 9, caleg cuma 2? Udahlah, Pak Dadi nomor urut 1 ya. Saya bilang, waduh, ini berat nih. Karena saya tahu konsekuensinya kan, nyalon. Jadilah waktu itu. Jadi saya nyalon. Cuma mobil saya tuker jadi bendera, jadi stiker, tabungan habis buat operasional, gitu ya. Jadi kaos. Sampai terakhir saya ingat betul, ibu saya almarhum punya gelang satu-satunya 25 gram. Lihat saya di tempat tidur cuma bisa tiduran gini aja, telentang, karena udah nggak punya apa-apa lagi, udah nggak ada, habis. Istri saya tanya, ya nggak ke dapil, mau ngapain? Ya kan kampanye atau apa? Saya bilang uangnya udah habis. Terus gimana? Ya kan aja kalah judi lawan Prabowo, saya bilang. Wah gila. Nah, ibu saya beberapa kali kan datang ke rumah, lihat saya telentang terus di sofa tengah rumah. Kata ibu, kenapa Dat? Ya nggak apa-apa Bu, kenapa? Oh, nggak ke dapil? Enggak. Ya, saya kan berusaha juga menyembunyikan. Tapi lama-lama dia dengar kali dari istri saya ngomong segala rupa. Tahu-tahu ibu saya pergi aja. Saya pikir mau kemana? Udah kan saya nyantai dong, tiduran lagi aja di kursi. Tahu-tahu ibu saya balik lagi ke bangsa 1,5 jam kemudian. Nih, bangun. Wah, dimarahin saya. Bangun. Parah jadi anak laki-laki. Nih, apa Bu? Uang. Dari mana? Ibu jual gelang. Itu di situ saya tergugah betul. Orang tua saya nggak tahu apa-apa, segitu semangat. Masa kemudian saya harus telentang? Nyerah gitu ya. Akhirnya dia bilang nih uang, tapi ibu ambil sebagian kecil untuk ibu. Nah, dengan berurai air mata, saya berangkat juga akhirnya. Sedih. Aduh, saya bilang, kalau saya tadi bahasa saya kan, ketika uang saya habis, mobil saya lewat, saya bilang saya kalah judi lawan Prabowo. Tapi ketika gelang ibu saya dijual, tabungannya digabungkan di situ,
ya saya berurai air mata juga. Iya. Saya bilang, wah ini, saya bilang Tuhan kasih jalan buat saya apa kok sampai segininya. Nah, udah Bismillah, saya ke Cirebon, saya naik kereta minta dijemput pasukan di sana, saya dijemput di Indramayu Jatibarang. Kang dijemput aja mana? Jatibarang. Dah oke. Jemput Jatibarang. Jadi karena mobil udah nggak ada, biasanya pakai mobil kan? Iya. Jemput apa anak-anak sana, mutar-mutar, saya dibantu kawan di sana. Jadi kawan-kawan Cirebon itu membantu saya mati-matian. Wah, luar biasa. Karena saya berhadapan waktu itu dengan, ya bukan apa-apa, salah satu kandidat ke provinsi dari P3 itu adalah Ini. mantan wakil bupati yang baru turun. Oh. Sementara pasukan saya ini mayoritas anak-anak P3. Oh. Jadi kan rebutan loh itu ya, rebutan. Iya. Waduh, saya bilang bisa menang apa enggak gitu ya. Pas hari H penghitungan, saya ngitung suara saya kira-kira, itu pun nggak saya hitung. Jadi saya cuma menghitung suara saya tadi, suara teman saya yang ngedukung. Iya. Namanya Subhan. Itu karena teman saya kuliah, tapi saya anggap dia sebagai saudara. Iya. Dia yang bantu saya, jujur dia yang bantu saya. Skripsi aja dia yang bantu sebagian. Kemudian ketika kedewanan juga dia bantu saya. Saya bilang, Ji, saya cuma mau ngitung suara ente. Saya berharap ente jadi dewan. Karena dia pernah nyalon di P3. Oh. Saya ngitung suara dia. Wow, tadi beneran. Iya. Dia bilang, ente suara kelima dari 7 kursi. Udah, selamat, saya mau pulang. Itu saya ingat hari Kamis atau Rabu sore. Bapak itu saya pulang. udah hopeless gitu, agak hopeless. Ya buat sayanya karena saya sadar, Iya. kampanye 3 kali saya cuma ikut 1 kali. Iya. Jadi saya pikir ya sudahlah, mungkin ini rezeki kawan saya aja. Sayanya saya pikir ya belum jodohnya. Udah saya pulang. Pulang nih Ya ceritanya Bapak. hari Minggu, dari hari Sabtu, wah itu istrinya Haji Subhan telepon terus. Anak-anak pasukan saya juga telepon terus. Wah ada apa? Akhirnya saya angkat juga. Kang, ayolah hitung suara Kang Dadi. Iya. Saya bilang sudah, saya agak berat. Tapi dia bilang oke, kita hitung, kita bantu Kang. Datang, ya bener, akhirnya hari Senin saya ke sana lagi. Hari Senin saya ke sana, mulai menghitung suara saya. Dan ya dalam bahasa mereka akhirnya telah lahir seorang bayi ajaib. Jadi dewan yang nggak ikut kampanye. Berarti Pak, tadi kalau, aduh jadi terharu nih ya, kalau ngomongin gelang ibu berarti ya, gelang ibu Bapak itu bisa nganterin Bapak sampai titik ini, itu awal mulanya itu kayaknya Pak ya? Banyak sampai yang bantu sekarang saya. udah, itu yang paling ini nggak sih Pak? Yang paling Judulnya Gelang Ibu 4 periode. gelang Sejauh ini. sejauh ini udah 4 periode ya berarti ya? Judulnya Gelang Penyelamat. Gelang Wah, penyelamat, Masya Allah. Ya, Udah ya, 3 periode, terus insya Allah 5 besok periode keempat. besok periode keempat 5 tahun lagi, 20 tahun totalnya berarti. Iya. Dipercaya sama masyarakat Cirebon. Innalillahi. Dalam bahasa saya ketika orang bilang, Pak Dadi selamat ya, saya bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya khawatir saya tidak mampu mengemban amanat itu. Karena kelihatannya barang mudah, tapi sesungguhnya ketika kita dilantik dengan sumpah. Demi Allah saya bersumpah. Salah satu klausulnya Merinding bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakili. Saya hafal betul itu kata demi kata, yang bikin saya menangis ketika mengucapkan itu. Iya. Karena yang saya takutkan adalah saya tidak mampu merealisasikan. Tapi sejauh ini kan udah 3 periode, menjelang 4 periode, berarti kemungkinan kepercayaan masyarakat juga tinggi ke Bapak. Ya. Dan ada nggak sih Pak pesan dari orang tua, misalnya dari ibu, dari Bapak yang membuat Bapak tuh kayak kuat aja gitu sampai sekarang bisa menguatkan diri Bapak untuk membawa aspirasi masyarakat di Dewan? Satu ya, kalau bukti bahwa mereka masih percaya ke saya record dari perolehan suara saya. Periode pertama saya dapat 18.000 ya, atas nama ya, 18.000. Periode kedua naik jadi 32.000. Oke. Periode ketiga naik jadi 52.000. Kemarin itu 3 periode saya nomor 1 terus, nomor urut 1 terus. Iya. Periode keempat saya menjadi nomor urut 2. Logikanya suara saya turun. Iya. Saya sempat hopeless. Saya bilang kalau 1 kursi lewat saya. Makanya target saya bilang target saya suara 40.000. Jadi nggak jadi, target saya suara 40.000. Kemarin saya cek anak-anak KPU segala rupa, terakhir angkanya 58.121.
Alhamdulillah. Iya, Jadi alhamdulillah. dari Lewat segi dari grafik target. naik. Nah, itu bukti, saya anggap itu bukti dukungan masyarakat di dapil Iya. saya. Nah, tadi soal dukungan orang tua dan sebagainya, saya yakin almarhumah ibu saya masih melihat di sana karena dua-dua orang tua saya udah meninggal. Iya, iya. Jadi dua-dua saya yakin, bapak saya guru, ibu rumah tangga, saya anak tertua. Jadi saya sejak kecil dititipi betul oleh ayah saya, ingat baik-baik, kamu anak guru, kamu anak tertua, kamu harus selalu jadi panutan. Iya. Agak berat memang, nah, cuma jurusnya dia bilang sederhana sebetulnya, kamu pegang dua hal lagi. Satu, berusahalah menjadi orang yang bermanfaat dimanapun kamu berada. Di mana? Tuh. Jadi berusahalah menjadi orang yang bermanfaat. Itu barang satu kalimat tapi tidak mudah. Iya, iya. Yang kedua, ada yang lebih berat lagi. Berusahalah sebaik mungkin tunjukkan bahwa kamu mampu mengerjakan apapun itu dengan yang terbaik. Berat ya. Ya? Tapi terbukti kalau misalnya sama Bapak tuh terbukti kan 3 periode ini dilakukan maksimal sama Bapak pesan-pesan itu. Saya merasa belum maksimal. Tapi diusahakan. Saya Yang hanya terbaik. berusaha tadi mencoba memenuhi amanat orang tua saya. Jangan sampai tiba-tiba saya lagi nulis di meja, bapak saya bangun berdiri. Hei, Dadi kamu belum beres. Nah, itu yang saya takutkan. Oh itu ya, ke arah situ ya. Jadi jangan sampai bapak ibu saya bangkit gitu loh. jadi apa Pak? Kan dulu nih ya kalau habis kerja jadi anggota dewan 1 periode, nambah lagi 2 periode, Oke. nambah lagi 3 periode, sekarang mau 4 periode. Kenapa jadi anggota dewan terus Pak? Emang enak jadi anggota dewan? Nagih apa gimana? Nah ini yang kerap kali begini. Jadi masyarakat itu kerap kali memfitnah anggota dewan. Aku mau bertanya Pak. Iya enggak. Sering kali yang timbul tuh fitnah. Dibilang Iya. jadi anggota dewan tuh selalu dibilangnya enak. Emang nggak enak Pak? Bukan. Sebetulnya, asal kalian tahu ya, yang namanya jadi anggota dewan tuh enak banget. Tuh kan, nagih berarti ya, nagih. balik lagi, tapi kembali lagi. Ini kan yang namanya hak dan kewajiban itu selalu berhimpitan. Iya, iya. Ibarat satu keping mata uang, dua sisi yang berbeda. Jadi kerap kali saya cuma berusaha, menunaikan kewajiban saya karena haknya nggak perlu saya tuntut. Coba lihat, gaji saya cuma sekali nyetor nomor rekening, habis itu tiap bulan dari sekretariat DPRD kirim gaji saya, nggak perlu saya tagih. Itu artinya hak saya sudah saya terima. Tapi kewajibannya juga harus. Kewajibannya yang kadang-kadang dilupakan. Tapi seperti halnya Raja, saya bilang, saya manusia biasa juga. Kadang-kadang kecuali, karena kan sesungguhnya DPRD, Dewan disebutnya kan? Iya. DEWAN. Nah, apa tuh? Manusia juga kan? Iya. Dewan. Coba huruf N-nya nggak ada, huruf terakhirnya. Jadi apa? Dewa. Nah, kalau dewa, sebelum kalian bicara, saya udah tahu bahwa kalian bawa uang masing-masing di dompet 50.000 doang. Ih, saya emang nggak ada. Nah, apalagi nggak ada. Tapi itu kalau saya dewa, saya tahu. Kalau saya bukan dewa, kan nggak tahu saya. Pak, ngomongin Komisi 4 nih sekarang. Oke. Vina bukan kemarin ya, beberapa hari yang lalu di daerah rumah Vina, harga pangan ini lagi naik-naiknya. Nah, itu bukan Komisi 4, itu Iya. pasti Komisi 2. Iya, betul, Komisi 2. Tapi Vina pengen tanya, emang kesiapan, kan pengawasan Komisi 4 di infrastrukturnya. Oke. Nah, kalau misalnya kondisi infrastruktur di Jawa Barat ini mendukung nggak sama ketahanan pangan di Jabar? Karena ini cabai aja sampai 100.000 Pak Oke. per kilo. Nah, gini. Sedih. Saya, aku. bukan cuma Vina yang Iya. mayoritas masyarakat Indonesia seperti ini. Iya. Itu sebabnya saya Lebaran kali ini, kemarin saya nggak pada ikut di sebagian. Jadi saya cuma bagi ke mereka yang ikut ke rumah. Saya bagi yang ikut ke rumah itu satu orang 5 kg beras plus 1 kg daging. Tanya yang ikut ke rumah saya, kemarin cuma 4 orang. Open house-nya tanggal berapa Pak? Saya bagi 1.000 paket. Alhamdulillah ya, berbagi. Ya, bagi-bagi nih, karena salah satunya terkait dengan itu. Tapi terkait dengan infrastruktur begini, saya nih jadi wakil ketua Pansus RT RW 2 kali. Iya. Yang pertama 11 bulan, ya tapi juga nggak di ACC Kemendagri. Yang kedua kemarin 8 bulan. Jadi hampir 2 tahun. Dalam 2 periode saya menjadi wakil ketua Pansus RT RW. Iya. Di Pansus RT, Perda RT RW yang sudah disahkan itu dinyatakan bahwa
proyeksi atau prediksi penduduk Jawa Barat tahun 2042 adalah sekitar 61 juta orang. Ya. 61 juta jiwa itu butuh makan. Jadi Betul. kita harus memprediksi juga kira-kira kebutuhan beras kita berapa, Ya. kebutuhan sawah kita berapa luas. Aha. Akhirnya muncul sederhananya salah satunya adalah kebutuhan sawah kita, kawasan pertanian pangan berkelanjutan namanya, itu kurang lebih 733.000 hektar. Ah. Diplot untuk naik terus sampai 1 juta hektar di 2042. Ya. Itu real. Tapi ada dampak ikutannya, program lainnya yang harus dipenuhi untuk sampai ke tahap itu. Apa? Saluran irigasi teknis. Ya. Jadi kalau sawah saja dicetak atau dipertahankan, tapi saluran irigasi teknisnya nggak diurus, ya matilah sawahnya. Tapi sejauh ini gimana? Sejauh ini lumayan kondisi, makanya kondisi jaringan irigasi. Iya. Posisi di angka 70%-an. Ini kan ada di Dinas Sumber Daya Air. Ya. Kaitannya nggak bisa dia kerja sendiri, Betul. harus kerjasama juga dengan Dinas Pertanian. Tapi ada juga, saya bilang ke kawan-kawan Dinas Bina Marga, ada namanya jalan produksi, jalan menuju pusat-pusat produksi pertanian. Jadi jangan diabaikan. Nah, saya pernah ke Garut, Ya. jadi kata petani Garut, Pak Dadi doyan tomat nggak? Sangat, saya bilang hobi saya. Terus Pak Dadi mau nggak makan tomat sekarang gratis, banyak loh Pak. Oh, ya. Gimana? Ambil sendiri aja Pak di kebun saya. Ah. Kebunnya di atas, Oh. suruh ngambil sendiri. Susah. Pak, saya mau bawa mobil boleh nggak? Boleh kalau bisa, tapi kesana cuma bisa pakai motor Pak. Oh. Jadi kurang akses produksi. aksesnya. Jadi aksesibilitas itu juga sangat berpengaruh. Jadi bukan cuma pada saluran irigasi, Ya. aksesibilitas juga bagian yang mempengaruhi harga. Betul. Karena apa? Harga tomat di sana kalau dijual ke tengkulak murah, tapi ongkos angkut dari atas ke bawahnya lebih mahal lebih murah harga jualnya. Iya, iya. Nah, ini kan mati. Sekarang kayak gitu nggak keadaannya, Pak? Masih banyak di Masih Jawa Barat. banget. Apalagi kalau misalnya bicara misalnya kebutuhan daging, misalnya harus dari mana gitu ya, Jawa Timur misalnya. Ya, daging kan kita nggak ada. Mau sekarang saya tanya, mana kandang sapi kita yang banyak? Di mana ya? Nggak ada Sepang kayaknya. lagi Ya. buat susu doang itu juga. Pak. Kan nggak mungkin itu susu sapi perah, susu perah dipotong gitu. Beda habis ya. susu namurin. Nah itu kalau infrastrukturnya berarti kan kalau misalnya ngirim dari luar berarti kan infrastruktur di Jawa misalnya jalan di Jawa Barat juga harus udah siap Ya. untuk mempermurah kan. Itu gimana kesiapannya Jadi kalau gini, di Jawa Barat kayak tol kayak gitu? prinsipnya gitu. Jabar sesungguhnya sudah dikepung jalan tol lumayan, Ya. cukup luas lah menurut saya. Nah. Dibandingkan saya nih 2 hari tadi ketika saya di P3 dulu, saya dapat pekerjaan di Sumatera. Saya keliling Sumatera 4 tahun, 5 tahun gitu Iya. ya. Jadi mereka sampai iri betul, gila pada di Jawa sih jalannya enak-enak. Padahal ada juga yang rusak. Tapi relatif mayoritas lebih baik lah ketimbang Sumatera. Ya. Jadi, dalam bahasa saya ada satu hal yang berkaitan dengan tadi mobilitas barang dan jasa. Itu benar moto yang dipakai Dinas Bina Marga itu sebenarnya udah baik. Apa? Jalan mantap, ekonomi lancar. Asik. Nah, ini kan enak bunyinya ya. Jalan mantap, Cuma ekonomi lancar. merealisasikannya seperti apa? Nah, itu yang tidak mudah. Jadi kalau jalan mantap, jalan licin bagus, perkerasannya bagus, ya ekonominya lancar lah, logikanya Ya. petani sejahtera. Endingnya gampang, sederhana. Apakah semua penunjang itu selain air, jalan dan sebagainya berpengaruh pada kesejahteraan petani? Lihat dua hal. Kalau di sawahnya sendiri lihat MT-nya berapa, musim tanamnya, dia bisa berapa kali menanam, panen setahun. Rata-rata kita MT baru angka 2, tidak semua bisa 2 kali sawah-sawah kita. Iya. Tapi ada hal yang lebih parah, akibat itu adalah pada angka NTP, nilai tukar petani. Oke. Nah, nilai tukar petani kita Jawa Barat itu sampai 2022 akhir angkanya 99,75. Artinya petani kita keluar uang 100, yang dia peroleh baliknya cuma 99,75. Untung apa buntung? Buntung. Buntung. Siapa yang mau jadi petani buntung? Enggak dong Nggak ya. ada, makanya nggak aneh. Muncullah gagasan Kang Emil bikin petani milenial. Iya, iya. Karena usia rata-rata petani kita sudah di atas 45 tahun.
Tapi sekarang sudah mulai ini ya. Ada yang mau sebagian kecil, tapi kan tetap mayoritas ya daripada jadi petani mendingan jadi buruh pabrik. Katanya begitu. Iya ya. Terus yang ngasih makan nanti siapa? Kalau petani-petani yang sekarang udah 45 tahun tiba-tiba 10%-nya meninggal dunia, yang ganti Siapa dong ya? Nah, Dari luar lagi ngambil lagi nanti. dulu saya sempat mimpi ketika saya SMA nih, mimpi Iya. besar saya pengen jadi tukang insinyur. Tukang insinyur, Iya. apa tukang insinyur? Insinyur itu kayak filmnya Sidul anak Sidul. sekolah. Ceritanya begitu. Nah, gimana? Jadi mimpi saya sawah ada, punya sawah. Mm-mm. Sawahnya kudu luas. Lihat Jimmy Carter. Itu petani kacang. Nah, Tapi tanahnya berapa ratus hektar, iya. bukan petani kacangan, petani kacang. Nah itu, dalam mimpi saya itu, saya cuma saya pegang ini aja, pegang handphone, ya. tapi dengan gaya. Ngapain, Dat? Ajak sawah. Asik. Ajak sawah tapi begini. Digital. Lu bajak sawah gimana ceritanya? Lah itu kan sawah saya di sana tuh. Heeh. Bajaknya lagi jalan sana, ini kan petanya ada di sini. Ya saya jalanin aja tuh kemana gitu loh bajaknya, mutar. Digitalisasi jatuhnya. Itu bagian dari digitalisasi. Itu mimpi saya tahun 82. Itu udah Tahun 82. Kalau sekarang udah mulai 42 tahun. belum. Udah mulai Akhirnya yang terrealisasi itu sekarang anak saya, mungkin kepikiran juga kali anak-anak saya, mimpi bapaknya nggak kesampaian. Anak saya anak saya 3. Jadi yang pertama S2 ITB, teknik sipil, basah. Ya, ambil teknik sipil urusan air. Yang kedua IPB, ambilnya teknik komputer. Lagi S2 sekarang. Ya. Anak saya yang ketiga elektro, Oh, Brawijaya. teknik semua. Jadi tiga-tiganya teknik. Dan berurusan mudah-mudahan jadi merealisasikan mimpi saya tadi. Iya, amin. Semoga terwujud ya Pak ya realisasinya. Tapi 5 tahun ke depan nih kan Bapak terpilih lagi. Apa nih yang akan Bapak perjuangkan? Khususnya mengenai pangan biar nggak mahal, beras, cabai yang aku masak biar nggak mahal. Satu, saluran irigasi. Yang dua, konsentrasi saya, beberapa mungkin kawan-kawan pernah baca tulisan saya tentang pintu air Gedebong Pisang. Jadi nggak boleh ada satupun pintu air yang pakai gedebong pisang. Sekarang masih banyak? Sekarang sih udah nggak ada mungkin. Cuma kan masih ada beberapa pintu air yang keropos. Besinya udah itu harus diperbaiki. Saya pengen semua pintu air pembagi dan sebagainya menjadi lebih baik. Sehingga ketika kering airnya ketampung, ketika butuh air ya mereka diairi sawah. Satu. Yang kedua, soal ketersediaan pupuk. Ya, karena bagaimanapun petani, saya nih muter, dapil saya nih sekarang jadi lumbung padi nasional. Di Cirebon tuh ya? Oh, Indramayu nomor Indramayu. satu. Tadinya kan Karawang, sekarang udah pindah ke Indramayu. Karawang udah banyak rumah ya Pak? Nah, alih fungsi lahan, nggak terhindarkan lah pembangunan. Jadi Indramayu sebagai lumbung padi nasional, setiap kali muter, saya termasuk Cirebon juga bagian dari lumbung padi itu, masyarakatnya selalu bilang, petani yang ngomong, Pak, tolonglah diusahain pupuk. Wis laka, awis tenan. Jadi maksudnya udah nggak ada, mahal pula. Kalau toh ada mahal. Mungkin kalau toh mahal, kalau ada masih lumayan. Nah, udah mahal nggak ada. Celaka lah. Jadi itu saya kira diusahakan juga lagi PR di Badan Anggaran untuk mengalokasikan dukungan pupuk untuk petani harusnya diperbesar. Oke. Ada lagi? Aksesibilitasnya, Pak. Termasuk aksesibilitas. Ya, termasuk aksesibilitas ke pusat-pusat produksi pertanian itu. Tapi sekali lagi kalau saya masih ditempatkan di Komisi 4 infrastruktur, otomatis kan ada pekerjaan-pekerjaan infrastruktur. Satu, optimalisasi Bandara Kertajati. Itu PR saya kira ya. Dua, jalan mulus jadi PR tetap. Karena tadi prinsip jalan mulus, jalan mantap, ekonomi lancar. Nah, itu saya kira harus disupport betul lah. Yang ketiga, ada saya dulu ketua pansus beberapa kegiatan, ketenaga listrikan, air tanah, kemudian yang agak berat itu RUEN. Apa Pak? RUEN, Rencana Umum Energi Daerah. Jadi PR-nya adalah merealisasikan mix energi, bauran energi, supaya tidak tergantung kita hanya pada
sumber daya biofuel yang Oke. dari organik. Hmm. Nah itu kan ada masanya ketika itu selesai habis. Iya. Bagaimana caranya membaurkan dengan potensi yang ada. Dan potensi Jawa Barat cukup besar. Dari apa? Energi udara, surya. Surya. Saya kira Matahari ya. itu PR ya. Itu sebabnya saya agak rewel, gorowokan aja terus. Siap, nggak apa-apa Pak, gogorokannya untuk Jawa Barat yang lebih baik lagi. Tapi saya senang karena kepala dinas ketika saya ngagorowok juga mereka terima. Ya. Saya bilang saya bukan minta perbaikan pintu air untuk pintu air ke rumah saya, pintu airnya buat petani. Betul. Itu saya kira. Saya minta Siap. perbaikan jalan bukan jalan ke rumah saya, tapi jalan punya masyarakat Jawa Barat. Oke, mantap. Pokoknya teruskan aja Pak, Siap. menyampaikan aspirasi-aspirasi Bantu yang doa dibutuhkan. buat saya supaya sehat, Siap. supaya saya tetap juga bisa merealisasikan beberapa hal yang Amin. ke arah lebih baik. Itu. Amin. Semoga 5 tahun ke depan realisasinya semakin banyak ya dan tercapai tentunya. Terima kasih Pak Dadi Siap. sudah mampir di Fox Pop Podcast Mobile. Siap. Jangan lupa wargi Jabar nanti nonton lagi ya Fox Pop Podcast Mobile barengan sama Vina Nurmarta dan juga teman-teman dari DPRD Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Teman Pak. Siap.